Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan mencoba menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami. Pertama, bahwa kita harus membekali anak-anak dengan ilmu yang berfaedah dan bermanfaat untuk mempersiapkan mereka mendapatkan kecakapan dan keterampilan hidup, baik secara lahir dan batin. Dengan cara kita menuntun anak-anak untuk memiliki pribadi atau budi pekerti yang luhur sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak tersebut untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu maupun dia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini kita sebagai tenaga pendidik atau guru harus terus mendorong, memotivasi anak-anak dan menjadi teladan yang baik buat anak-anak sehingga anak-anak bisa merasakan kebahagiaan, kenyamanan dan dalam menuntut ilmu. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa ingat santuludo, bagaimana kita guru menjadi teladan, kemudian ima dia mangungkasa, bagaimana kita guru selalu memberi semangat di tengah-tengah memberi semangat. Kemudian di ima dia tuturi handayani, bagaimana kita guru selalu memberikan dorongan kepada anak didik kita ketika mereka menghadapi berbagai macam persoalan, sehingga mereka dengan mudah untuk bisa meraih apa yang mereka impikan. Saya ambil satu contoh filosofi Ki Hajar Dewantara dengan mengambil contoh adalah bibit, di mana bibit, apakah ini bibit jagung atau bibit padi, di mana ketika bibit ini ditanam di tempat yang subur, meskipun dia adalah bibit yang tidak berkualitas, maka bibit ini akan tumbuh dengan subur. Apalagi ketika dirawat dengan baik oleh sang pemilik bibit ini, maka dia akan bisa menghasilkan hasil yang sangat baik. Tetapi meskipun bibit ini adalah bibit yang unggul, tetapi ketika ditanam di tempat yang tidak subur, maka bibit ini juga akan tumbuh dengan tidak subur, sehingga hasilnya juga tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Begitu juga dengan anak didik kita. Meskipun anak didik kita itu adalah memiliki kemampuan yang tidak cepat seperti teman-teman yang lain, tapi ketika kita selalu memberikan dorongan, memberikan motivasi, dan menjadi contoh yang baik buat anak-anak, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat dan berkualitas. Tetapi ketika anak ini juga dibina dan dibimbing oleh orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak bisa menjadi contoh yang baik, maka dia juga akan tumbuh menjadi anak yang tidak berkualitas. Jadi kualitas seorang anak itu sangat tergantung dengan proses yang mereka lakukan melalui guru-guru yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk bagaimana mendorong anak-anak ini menjadi anak-anak yang jauh lebih berkualitas dan jauh lebih hebat. Terima kasih atas kesempatannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.